kan gitu ya untuk kuis offline minggu depan di kampus gitu ya, dipersiapkan dari sisi ya mungkin kalau rekan-rekan ada eh, apa rencana pekerjaan yang ada di luar kantor mungkin bisa didiskusikan dulu gitu ya dengan pimpinan karena kita akan melaksanakan kuis secara offline gitu, atau misalkan ada agenda lembur ya semoga bisa dinegosiasikan lah di 1 minggu ini, harapannya di Rabu depan kita bisa bertemu secara offline ya langsung di kampus karena teman-teman akan kuis. Nah, karena ini akan menjadi nilai individu ya untuk penilaian di kuis, maka setelah pertemuan minggu depan kita akan ketemu lagi di UAS gitu. Nah, untuk UAS pemrograman basis data itu saya masukkan ke minggu ketiga gitu ya, alias tanggal 21 Februari. Kenapa? Karena kita bisa lihat gitu ya, minggu depan tanggal 7 itu udah masuk ke minggu pertama UAS gitu. Nah, di minggu keduanya tuh kita pemilu ya gitu. Minggu keduanya kita pemilu yaitu tanggal 14 Februari 2024 dan tentunya kita akan libur gitu ya di pemilu tersebut gitu, sehingga saya arahkan di sini tanggal 21 gitu di minggu ketiga untuk pengumpulan UAS dan presentasi gitu ya. Itu untuk pemrograman basis data. Kalau untuk RPL besok kita akan bahas. Yang jelas untuk RPL besok kita akan masuk gitu ya. Untuk RPL besok kita akan masuk kelas gitu ya. Nah, itu paling untuk informasi UAS. Jadi akan saya arahkan ke minggu 21 Februari secara online. Nah, untuk UAS sendiri ini udah saya informasikan ya hal-hal apa saja yang harus dikumpulkan gitu. Nah, maka ini saya coba remind rekan-rekan. Pertama yang harus rekan-rekan kumpulkan jelas adalah contoh kwitansi ya yang menjadi studi kasus. Kemudian ada IRD-nya gitu ya. Analisanya dalam bentuk IRD. Dilanjutkan setelah IRD itu adalah skema relasi gitu. Skema relasi yang harapannya bisa teman-teman coba kerjakan. Kemudian setelah skema relasi dilanjutkan adalah tabel kamus data gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau skema relasi itu bentuknya relasi yang udah ada tabel, ada gambar panah, primary key dan foreign key gitu. Kalau kamus data masuk ke bagian pendetailan dari atributnya tuh jenis tipe datanya apa, apakah primary key ataukah foreign key gitu, apakah null atau not null gitu, apakah increment atau not auto increment. Nah, itu semuanya di breakdown di bagian kamus data. Dan yang selanjutnya adalah itu masih perancangan kan ya, kita masuk ke nomor 5, implementasi skema relasi, udah langsung dalam bentuk database MySQL gitu. Nah, baru terakhir langsung dari implementasi di dalam MySQL gitu di PHP MyAdmin-nya lah ya. Kalau teman-teman pakai GUI gitu, itu yang keenam adalah fungsi CRUD-nya sesuai dengan transaksi di project-nya masing-masing. Nah, di mana si data transaksinya harapannya nanti teman-teman sudah menginputkan ketika mau presentasi itu ada 200 row lah atau 200 data transaksi ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin sistem penjualan lah ya, sistem penjualan barang misalkan gitu kan, ataupun sistem penjualan atau sistem pembelian pemesanan tiket misalkan kayak gitu-gitu. Nah, at least ada 200 transaksi yang diinputkan. Nah, konteksnya outputnya masing-masing. Kalau yang nomor 1 nanti di slide-nya teman-teman tuh isinya gambar. IRD juga gambar. Skema relasi outputnya gambar. Tabel data bentuknya tabel gitu kan. Yang nomor 5 skema relasi nanti nge-capture ya dari GUI-nya si PHP-MyAdmin atau si MySQL, kemudian gambarnya di-attach ke slide. Nah, kalau yang nomor 6 ini sebetulnya ketika nanti teman-teman presentasi itu sangat diharuskan untuk live demo sebetulnya gitu kan ya. Namun untuk mengantisipasi ketidak efektifan
ataupun hal tidak terduga ketika teman-teman live demo gitu kan. Nah, maka diharuskan sebelum presentasi itu teman-teman bikin video recordingnya gitu ya. Video recordingnya itu yang pertama teman-teman ngedemoin cara kerja aplikasinya tuh masing-masing fiturnya atau use case-nya itu didemoin gitu. Kalau udah beres langsung dijelasin codingan di belakang layarnya. Jadi nanti di layar dibuka codingan program websitenya ataupun aplikasi kalau mobile gitu ya. Terus diperlihatkan juga nanti ketika nginput data di aplikasi, di database-nya ada apa enggak gitu ya. Muncul apa enggak di database-nya. Nanti diarahkan juga untuk melihatkan ke PHP admin-nya. Nah, itu semua dibungkus gitu ke dalam sebuah recording video, di mana nanti recording video itu di-upload ke Google Drive, nanti link-nya di-attach ke dalam slide gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa live demo dan atau teman-teman bisa nge-capture video recording dari cara kerja aplikasinya di slide gitu ya. Nah, itu silakan bungkus ke 6 ya, sebetulnya ke 6 hal tersebut. Sorry ini salah gitu. Ke 6 hal tersebut ke dalam paparan slide gitu. Yang nantinya dikumpulkan ke email saya dengan subjek ini, yang dikumpulkan itu ya maksimal sebelum kita masuk lah di hari Rabu tanggal 21 Februari. Jadi ini waktunya diberikan spare cukup panjang ya, karena memang minggu depan itu kita ada kalau minggu depan itu kita ada libur ya, Isra Miraj gitu di hari Kamis gitu. Jadi ini teman-teman bisa digunakan untuk libur. Ini kita juga ada pemilu, jadi waktunya diberi lebih panjang. Kalau untuk RPL 2 nanti saya akan cross checknya di hari besok ya, di hari Kamis gitu, tentang UASnya nih mau di set kapan gitu ya dari teman-teman. Nah, kurang lebih itu gambarannya mengenai informasi UAS. Jadi rekan-rekan di 1 minggu ke depan mungkin bisa fokus persiapan kuis dulu gitu ya. Atau bisa sambil nyicil ini juga gitu. Namun setelah kuis harapannya teman-teman bisa full untuk mengerjakan project ini. Nah, hari ini kita akan breakdown pekerjaan yang akan teman-teman kerjakan ya, kurang lebih gambarannya seperti kelas yang sebelumnya, di mana memang kita nge-breakdown use case-nya ya, seperti apa, dan ini kemudian jadi catatan kita bersama bahwa ini adalah use case yang akan teman-teman coba kerjakan sampai ke UAS nanti gitu. Nah, itu paling jadi di kelas ini saya akan review 2 kelompok gitu ya, terkait dengan ini gitu yang akan kita bahas hari ini. Oke, sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Pak, mau tanya Pak, yang terkait skema relasi tadi kan yang poin nomor 3 apa 4 itu kan, nah itu kan skema relasinya itu berarti manual, maksudnya tuh digambar tabelnya, garisnya. Kalau yang poin nomor 5 tuh yang di menu desain yang di PHP My Admin itu bukan ya Pak? Betul sekali. Beda Betul. berarti ya? Jadi yang nomor 3, analisa skema relasi itu teman-teman ngegambar sendiri tabelnya gitu kan. Ngegambar sendiri tabelnya, kemudian nanti kalau ada foreign key yang nyambung ke primary key tertentu itu digambar sendiri tuh. Karena namanya itu masih rancangan kan, skema relasi. Nah, kalau yang nomor 5 itu karena teman-teman udah bikin tabel kamus datanya, eksekusi itu di dalam PHP My Admin gitu kan ya. Nah, dari sana kelihatan tuh di menu designer yang ada di PHP My Admin. Kalau udah beneran terhubung ya relasinya, itu kan langsung muncul. Nah, itu di capture. Itu untuk nomor 5 gitu. Oke, siap. Makasih Pak. Nah, paling saya mau menyampaikan ini ya. Jadi teman-teman untuk tugas besar pemrograman basis data, teman-teman boleh menggunakan GUI di PHP Admin gitu ya.
tidak usah menggunakan konsol seperti yang sering teman-teman lakukan di latihan gitu ya. Nah, itu harapannya bisa mempercepat dan mempermudah rekan-rekan ketika mengerjakan tugas besarnya gitu. Kalau untuk GUI-nya itu spesial akan diujikan di minggu depan, yaitu ketika teman-teman melaksanakan kuis, di mana seperti biasa nanti kalau kuis ada soal studi kasus, teman-teman ngerjainnya di konsol gitu ya. Yang kemudian nanti log historinya akan dikumpulkan. Nah, jadi sampai dalam konteks kuis itu pakai konsol, tapi kalau untuk tugas besar kalau nggak pakai konsol pun nggak apa-apa. Yang penting proses database-nya itu teman-teman bisa terkejar ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Mau tanya Pak, Ya, enggak. Itu Pak yang nomor 6 kan ada syarat minimal ada 200 row di data transaksi. Nah itu kalau data pendukungnya Pak, kan tabelnya kan nggak satu Pak, kalau yang lainnya itu bebas Pak. Nah, betul. Kalau yang lainnya itu bebas gitu. Jadi nanti abis ini kita bahas ya gitu ya, tabel masing-masing atau entitas masing-masing itu seperti apa. Nah, misalkan gini, ini contohnya ya kelas yang sebelumnya misalkan. Jadi, nah ini. Jadi si kelas sebelumnya itu dia bikin ini dari transaksi laundry gitu kan. Kemudian dia punya nota seperti ini. Nah, dari nota laundry ini kemudian dia terjemahkan kan ke dalam ini apa? IRD gitu. Nah, ternyata ketika terlihat di dalam IRD-nya tuh analisanya terdapat 1, 2, 3, 4 gitu, sama mungkin ini menjadi tabel baru ya, tabel transaksi detail gitu kan. Nah, kita kan punya data master konsumen kalau dari gambaran yang tadi. Kemudian kita punya data master cucian. Kita juga punya data master pegawai, kita juga punya data master paket. Nah, yang diharuskan 200 row itu adalah transaksinya saja, gitu kan. Untuk data master konsumen, nah itu mah nggak usah 200, nggak apa-apa, gitu. Karena bisa jadi satu konsumen melakukan banyak transaksi, nah gitu kan ya. Begitu juga kan pegawai, karena di laundry itu teh nggak mungkin karyawannya nyampe 200, karena laundrynya emang cuman di satu lokasi atau bahkan banternya adalah di 3 lokasi gitu ya. Nah, begitu juga dengan paket layanannya ya. Ada kiloan, ada satuan gitu, dan itu juga nggak nyampe 200. Nah, gitu. Jadi untuk tabel-tabel yang lain itu mah disesuaikan dengan kondisi teman-teman, tapi yang harapannya nyampe 200 transaksi 200 adalah si data transaksinya. Kayak gitu. Dan ini kalau kita lihat juga ya studi kasus yang lain. Nah, ini case-nya kalau kita bikin IRD. Terus ada konsep transaksi dan detail transaksi ya. Jadi ini ada transaksi memiliki detail transaksi ada barang. Nah, jadi yang harus 200 ya si transaksi sama detail transaksinya gitu. Transaksi sama detail transaksinya. Jadi kalau untuk toko, kasir, pelanggan sama barang itu mah biasa gitu ya. Si ininya apa? Tidak harus nyampe 200 atau disesuaikan aja dengan jumlah yang teman-teman misalkan masukin gitu. Oke, apakah cukup menjawab? Ya, cukup Pak, terima kasih. Oke, baik. Nah, mungkin ini sekalian saya perlihatkan juga mungkin ya dari project skripsi, dan ini juga mungkin bisa menjadi gambaran untuk besok RPL ya. Karena ini pun akan saya coba perlihatkan, tapi saya spesifik hari ini konteksnya adalah dari sisi basis data saja gitu ya, tidak dalam konteks RPL gitu. Oke.
Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Pak, Bab 3. sudah ada. Ada Oke. Nah, ini saya coba ya. Nah, ini. Jadi teman-teman tuh langsung jam ke sini gitu. Langsung jam ke IRD ya. Nah, ini eh, teman-teman kalau ini contoh project RPL ada IRD dan kardinalitasnya gitu. Kasus kasus gerakan bantu 1.000 anak asuh gitu, GBSA, di mana platformnya adalah Android gitu ya, di mana si Android ini nanti punya web admin gitu. Tapi antara si donatur dengan anak asuh mah dua-duanya menggunakan donatur menggunakan mobile Android, kalau untuk admin organisasinya pakai web gitu. Kalau anak asuhnya mah nggak pakai aplikasi apapun ya itu mah. Nah, maka dengan konteks itu ini kurang lebih rancangan IRD-nya. Kalau IRD kan seperti biasa teman-teman juga udah belajar ya. Ada entitas, kemudian ada atribut. Nanti kalau ada primary key, si atributnya dikasih garis bawah gitu ya. Begitu seterusnya, ini nama relasinya, ada kardinalitas gitu. Terus nanti ada order. Kalau di sini konteksnya ada progress report, orang tua, berita, kemudian ada konfirmasi sama user gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ini untuk ERD-nya. Nah, kemudian dari ERD kita terjemahkan ke dalam skema relasi. Nah, kurang lebih gambarnya jadi kayak gini skema relasinya gitu. Tadi kan ada 9 ya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kenapa? Seperti teorinya. Jadi kalau teman-teman masang antara ini ya apa entitas dengan entitas lain itu punya kardinalitas n ke n gitu ya. Ini ada order, kemudian ada anak asuh gitu ya. Jadi n ke n. Nah, maka di sini ada tabel baru yang akan terbuka gitu kan ya. Nah, maka si tabel terbarunya bentuknya skema relasi. Nah, ini adalah gambar skema relasi gitu ya. Kalau di RPL mah ini mah gambar kelas diagram yang udah berelasi, gitu kan ya. Tapi kalau spesifik untuk mata kuliah kita yang di PBD ini mah gambarnya skema relasi kayak gini. Nah, jadi di setiap tabel itu ada penentuan primary key dan foreign key ya. Yang mana yang primary key, yang mana yang kemudian foreign key, dan dikasih panahnya gitu. Nah, ini rancangannya nih, rancangan skema relasinya. Nah, nanti setelah dirancang skema relasi, teman-teman harus bikin namanya kamus data gitu. Nah, kalau ini mah di RPL ya, bentuknya JSON gitu, kamus. Nah, cuman kamus data yang saya maksud itu bentuknya kayak gini. Nah, ini. Nah, ini adalah kamus datanya gitu. Jadi ada nama jadi si perancangan data disesuaikan dengan jumlah banyak yang tabel. Jadi kalau tabelnya ada 10 gitu ya. Ini perancangan datanya di tabelnya pun harusnya ada 10 gitu. Nah, ini ada atribut nama field, tipe data, panjangnya berapa, kemudian kunci atau bukan, dan ada keterangan tambahan. Ini null apa not null, sama increment atau tidak auto increment gitu. Nah, ini setiap tabelnya dikasih ini namanya kamus data ya gitu. Nah, ini dibikin semuanya 10-10-nya gitu. Kalau udah tuh teman-teman langsung eksekusi dalam coding kan di dalam PHP adminnya gitu kan. Terus abis itu eksekusi langsung ke dalam database gitu. Nah, ketika teman-teman mengeksekusi, nanti di tahap implementasi, nah ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau di sini sih karena bentuknya laporan ya, jadi harus ada ininya apa
harus ada query-nya. Nah, ini itu kan harus ada query-nya. Nah, kalau teman-teman nggak usah lah gitu ya. Karena kan teman-teman akan mengumpulkan file .sql-nya gitu ya ke email saya gitu sekalian barengan sama paparannya gitu, slide-nya gitu. Jadi dari tabel itu dilanjutin ke pembentukan query-nya yang seperti ini gitu. Jadi setiap query pembuatan tabel itu harus dimasukin gitu ya. Abis query ini dibikin otomatis kan harusnya udah jadi gitu ya si ininya si eh, struktur database-nya gitu. Nah, maka kalau udah jadi struktur database-nya itu udah bisa langsung teman-teman masuk ke halaman eh, PHP admin gitu ya, ke eh, menu designer gitu. Jadi nanti kalau udah masuk ke menu designer, eh, nanti teman-teman udah bisa langsung screenshot saja gitu relasi yang ada di dalam designer. Sampai sini mungkin sudah cukup terbayang pengumpulan ini. Cukup lumayan Pak. Oke. Nanti kita untuk ya contoh yang tadi saya bisa coba share ya ke grup gitu ya untuk teman-teman bisa lihat juga gitu. Oke, sebentar. Baik, kita akan coba diskusi ya. Dari yang teman-teman udah coba kerjakan, kita punya sistem informasi manajemen faktur penjualan pada perusahaan Gurita Mandala Persada. Oke, sambil ini ya, kita coba cross check. Ini ada kwitansinya dan ada skema. Oke, udah ada skema tabelnya clear. Mungkin kita ini secara IRD kita lihat dulu 1 ke N. Oke. 1 ke 1, 1 ke 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, saya mau bertanya dulu untuk kelompok ini apakah sudah ada progres implementasi coding atau belum? Sampai saat ini atau masih ini aja dulu progresnya? Izin menjawab Pak untuk kelompok yang faktur pajak itu kemarin itu udah sempat preparing buat codingnya, cuman memang belum belum mulai implementasinya, baru mempersiapkan toolsnya terus dan yang lainnya, cuman memang karena beberapa hal jadi baru dipersiapkan. Cuman untuk hal-hal lain seperti bikin ERD itu sama skema kalau nggak salah udah beres. Mungkin nanti bisa dilanjut sama anggota yang lain. Ya, oke. Dan ini ya yang udah dibikin kan ya, IRD ini kan, skema relasi ini kan ya. Iya betul. Oke, sip. Ya kita ya ini karena
terakhir juga kita banyak responsi itu di RPL ya teman-teman, karena kan RPL tuh banyak banget gitu ya. Karena memang fokusnya di dokumentasi produk gitu kan. Dan codingan atau project teman-teman itu harus publish gitu. Itu apa yang jadi challenge di RPL 2. Makanya yang banyak diresponsikan di RPL 2 kemarin. Nah, kalau ini ekspektasi saya sebetulnya teman-teman membuat fitur CRUD sederhana gitu. Membuat fitur CRUD saja yang teman-teman mengimplementasikan database PHP MyAdmin. Tapi dasar datanya atau dasar pembuatan softwarenya itu adalah dari dokumen ini gitu. Nah, itu berbeda ya pendekatannya dengan IMK dan RPL gitu. Kalau IMK RPL pure semuanya pendekatannya user gitu ya. Kalau ini pendekatannya data alias faktur kwitansi gitu. Nah, jadi kalau saat ini teman-teman belum melaksanakan coding apapun terkait proyek tugas besarnya, sebetulnya masih ada waktu ya. Saya ngeset waktu 3 mingguan ya. Minggu depan, minggu kedua UAS. Nah, baru di minggu ketiganya kita presentasi nih. Jadi masih ada 2 minggu setengah lah untuk dikerjakan. Nah, saran saya ya, teman-teman bikin dulu database-nya untuk seluruh tabel, gitu ya. Fokus di sana dulu, gitu. Misalkan ini kalau teman-teman bikin kan ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel ya. Eksekusi aja dulu skema relasi ini ke dalam PHP MyAdmin-nya, gitu. Setelah teman-teman eksekusi, isi datanya, gitu kan ya. Isi datanya, kemudian selesai itu. Nah, sudah sampai situ, itu teman-teman udah bisa nafas lah, gitu. Kenapa? Karena konteks main dari mata kuliah pemrograman basis data adalah mengeksekusi skema relasi ini ke dalam database. Nah, itu dulu. Kalau udah beres tuh si database-nya ya udah saling berelasi gitu kan, konten datanya udah diisi walaupun ngisinya di dalam PHP adminnya gitu ya, menggunakan fitur insert di sana. Nah, baru selanjutnya baru teman-teman implementasi ke dalam coding di aplikasi. Nah, gitu ya. Jadi saya memberikan ke rekomendasi pada teman-teman untuk, karena kita mata kuliah pemrograman basis data, maka yang diprioritaskan adalah database-nya dulu kelar, gitu ya. Kalau database-nya udah kelar, udah bisa di-input, udah saling berelasi dan satu sama lain, datanya udah ada, baru teman-teman fokus ke dalam pembangunan software-nya, gitu. Nah, saya mau nanya, kalau ini platformnya web atau mobile? Web, kalau Web ya. web. Nah, itu berarti langsung execute aja gitu ya. Bahkan kalau teman-teman mau pakai template CMS itu boleh gitu ya. Misalkan teman-teman pakai template CMS untuk admin. Nah, itu kan rata-rata ngerjainnya pakai data master kan, style-style ada di sana gitu. Jadi nggak usah ngedesain gitu ya. Teman-teman ya tinggal bikin fitur login misalkan untuk adminnya. Kalau di sini kan admin Gurita Mandala Persada gitu. Setelah masuk isinya ya data master gitu kan ya. Nah, baru nanti ada satu fitur yang sifatnya transaksional dan bisa mengcover kebutuhan faktur ini gitu. Itu sih gitu ya untuk mempercepat proses teman-teman ngoding di aplikasinya. Nah, jadi yang jadi kunci adalah justru si fungsinya. Fungsi tambah, ubah, hapus, delete, cari gitu yang ada dan tampil ya, yang ada di dalam CMS-nya teman-teman itu bisa terhubung dengan PHP admin, baru bisa munculin kembali di dalam aplikasi. Goalnya itu aja gitu. Jadi diperbolehkan ya teman-teman mau pakai template CMS tertentu juga gitu. Oke, nah sekarang kita breakdown ya. Kita lihat gitu, ini dari PT Gurita Mandala Persada. Kemudian di sini ada kepada PT Manunggal Mukti Abadi, berarti ini konteksnya nama klien ya, betul ya? Oke, kalau di sini pembeli ya, betul nggak? Manunggal Mukti Abadi itu kliennya betul?
Iya Pak, betul Pak. Customer-nya Pak. Nah ini customernya ada. Kalau saya ngelihat mungkin di sini ya tabel pembeli yang teman-teman udah bikin. Kemudian ada alamat gitu ya. Nah ini kalau pemesan value-nya apa nih? Nama orang atau apa pemesan nih? Iya Pak, betul nama orang. Oke. Nah berarti mungkin atribut yang di sini nih yang harus eh, di apa? Ditambahkan ya. Jadi pembeli ini tuh ada nama instansi, dalam hal ini PT Manunggal Mukti Abadi, dan nama pemesan. Ya, kalau di sini kelihatannya masih nama pemesan aja nih atau nama pembeli ya, belum ada nama instansinya kayak gitu. Nah ini nama instansinya bisa ditambahin di sini gitu. Atau misal nih nama instansinya tuh Pak, bisa jadi si PT Manunggal itu tuh si pemesannya itu beda-beda gitu ya di setiap kali transaksi. Nah, berarti udah teman-teman tinggal tambah satu tabel yaitu instansi apa data master instansinya. Nah, nanti karena kan bisa jadi satu instansi pembeli apa si yang mesennya tuh bukan dia terus gitu ya. Maka nanti bisa direlasiin sama si tabel pembeli ini atau pemesan ini. Nah, itu rekomendasi saya ya untuk rekan-rekan barangkali eh, ada bisnis di lapangannya itu eh, kliennya ini tapi pemesannya bisa beda-beda gitu. Oke. Kemudian ini tanda tangan sama cap siapa nih? Dari pemilik. Dari kategori tanya Pak. Oke. Dan ini nama siapa? Ini nggak ada namanya ya kebetulan. Ini tanda tangannya siapa? Direktur atau apa? Izin menjawab Pak dari manajer Pak itu. Manajer ya. Oke, ini spesifik manajernya satu atau lebih dari satu orang manajernya? Satu Pak. Oh, satu. Oh ya udah. Kalau konteksnya manajernya satu, sebetulnya tidak harus dibuatkan akun ya atau tabel terpisah gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman cukup sebetulnya ya ada satu lah ya di sini namanya tabel user lah gitu kan. Tabel user atau dalam hal ini adalah tabel admin karena ini akan ditandatangani oleh manajernya gitu, maka eh, apa mungkin saran saya ya ada tabel user yang isinya tuh eh, ada hak akses dari manajer sama ada orang teknisnya yang emang ngisi hal-hal yang kayak gini. Nah itu mah disesuaikan ke bisnisnya ya. Andaikan ada eh, kalau contoh di kantor saya tuh pimpinan tuh hanya nanda tangan doang gitu. Tapi yang emang melakukan transaksional ini adalah operatornya. Nah maka harus ada semacam tabel adminnya lah ya gitu. Nah itu mau enggak ya dipertimbangkan gitu. Kalau di sini kan saya ngelihat nggak ada, mungkin pertimbangan rekan-rekan lebih pada ini mah usernya satu gitu langsung aja di set di database-nya gitu ya atau di set dalam coding gitu ya. Tapi kalau ke depan bisa jadi manajernya ganti, bisa jadi manajernya hanya nanda tangan doang tapi tidak melakukan transaksi yang di atas ini, tambahkanlah satu tabel yaitu user gitu. Oke, selanjutnya saya move ke ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai informasi ya. Dan yang teman-teman udah bikin ini udah cukup tepat ya. Jadi perspektif yang pertamanya adalah faktur penjualan. Teman-teman bikin tabel namanya faktur penjualan. Di sini ada kode faktur, ada nomor faktur, faktur pajak. Ini udah masuk belum nih? Nomor faktur pajak belum ya? Oke, ini harus ada. Terus nomor apa nih? SJ, nomor PO juga. Nomor SJ itu surat jalan, iya nggak? Iya Pak, SBI itu surat jalan. Kalau PO pre-order atau apa? PO.
PO yang mana kalau di sini? Belum masuk ya? Surat penjualan Pak. PO Surat surat pembelian Pak. surat pembelian tuh PO ya. Oke, oke, Betul, oke. Nah, ini mah lebih pada penggunaan istilah aja ya, teman-teman ya. Jadi di sini kan memang namanya nomor PO gitu. Kalau di sini namanya nomor surat pembelian gitu. Nah, ini mah disepakati aja dengan pemilik bisnisnya ya. Mau seperti ini nama atributnya atau mau disamain seperti ini. Gitu. Tapi kalau konteks dari saya 5 atribut ini harusnya masuk ke tabel faktur transaksi gitu. Dan ini harusnya ada tanggal dan ini udah ada tanggalnya juga gitu ya. Oke, ini udah masuk. Kemudian kita lihat yang bawahnya juga gitu. Mangga mau ada yang sampaikan dulu? Ini Pak mau tanya Pak, yang tabel faktur itu kan saya nggak pakai unique ID Pak, jadi Hmm. si uniknya aku saya pakai nomor faktur, itu nggak masalah Pak ya? Eh, Nomor faktur atau kode faktur? Kalau yang di sini kan primary key-nya kode faktur nih. Ya, jadi nomor faktur itu di tabel fakturnya kode faktur. Kalau nomor faktur pajak, nah itu yang di bawahnya Pak, nomor faktur pajak. Oh, oke. Iya, ini udah tepat. Kenapa? Karena nomor faktur ini kalau saya lihat dia udah punya pola ya, INV ya. INV Ya, titik jadi Pak. Oh, 2310 titik 09920 gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menjadikan nomor faktur ini menjadi primary key, ini nggak masalah gitu ya. Jadi kode fakturnya adalah nomor faktur ini itu aman gitu. Nah, paling yang butuh diperhatikan itu adalah bagaimana melakukan increment ini nanti gitu ya. Kan nah ini mah disesuaikan dengan pengkodean ya. Kalau ininya mah nggak akan berubah, bener nggak? INV-nya nggak akan Pak. nggak akan ya. Yang akan berubah yang belakang ini, Ya, itu yang increment-nya Pak. Kalau yang tengah itu bulan sama tahun Pak. bulan sama tahun. Nah berarti kan ada pola ya, gitu kan? Ada pola kodenya gitu kan ya. Nah maka nanti ketika teman-teman ada transaksi data, kemudian menambah data transaksi gitu. Nah, nanti paling di situnya tuh yang agak berbeda lah gitu ya. Kalau teman-teman bikin primary key sendiri kan ya sederhananya auto increment aja kan gitu kan. Tapi karena ini ngikutin proses bisnis yang ada di dalam ini berasal dari increment, nah itu harus diimplementasi dalam coding. Itu aja sih challenge-nya ya. Kalau secara data relasi ini udah benar gitu. Oke. Nah, saya langsung tembak ke bawah ya, yaitu subtotal DP, diskon PPN sama total, dan teman-teman udah masukin ke sini ini sudah tepat ya. Kenapa? Karena dia punya satu eh, cara baca yang sama gitu kan. Jadi cara bacanya itu adalah faktur penjualan info yang ada ini sama yang ada di sini itu tuh itu linear lah gitu ya, satu kali informasi gitu. Nah, berbeda dengan yang tengah ini. Nah, justru yang tengah inilah yang kita butuh bikinkan tabel baru gitu ya. Jadi ini udah ada tabel baru namanya, kalau di sini namanya rincian faktur ya. Biasanya juga detail transaksi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada nama barang, ini ada spesifikasi, artinya detail transaksi ini harus merelasi dengan nama barang, dan ini teman-teman udah bikin ya. Di sini ada kode barang, ini oke. Kemudian ada nama barang, kategori barang, oke. Ini harga awal, ini benar. Kemudian ada stok sama ini ya satuannya ya, gitu ya. Nah ini tabel barangnya ini udah oke. Nah kalau yang ada di sini adalah jumlah. Nah paling jumlah ini sih, jumlah ini kalau nggak salah ini ya banyaknya, betul nggak? Ya, betul Pak. Betul, karena nanti ini akan dikalkulasi dengan harga awal ya, yang ada di sini kan. Kemudian dikalikan dengan diskon gitu kan, dikalikan dengan harga awal sehingga menjadi total gitu, total dari masing-masing ini. Nah nanti dari total ini akan menjadi content value di dalam sub total yang ada di sini gitu. Jadi ini secara relasi ini udah
udah masuk gitu ya. Nah, paling ini nih si kode rincian ini harus direlasikan ke sini. Di sininya udah ada belum kode rinciannya? Ini harusnya ada satu lagi di sini. Gitu. Ini kan kode faktur nih, ya kan? Eh itu kode barang udah nyambung nih ke sini. Jadi foreign key kan. Kode rincian ini harusnya masuk ke sini. Ada nggak kode rincian? Belum ya? Atau nggak ikut itu Pak? Kan di rincian fakturnya kan ikut ke kode faktur Pak. Atau kebalik Pak ya? Sebetulnya konten yang ada di dalam detail ini adalah bagian dari nomor faktur ini. Gitu. Berarti kan konten yang ada dalam tabel ini harusnya ngikut ke dalam sini. Sama seperti halnya teman-teman merelasikan tabel barang dengan rincian gitu. Kita lihat aja di fakturnya. Ini kan rincian harganya gitu kan ya. Tapi di dalamnya tuh ada atribut nama barang. Nah gitu. Makanya relasinya kayak gini nih. Si tabel barangnya dimasukin ke dalam rincian. Nah sekarang si info ini kan ini udah bikin relasi nih. Nah, jadi di sini tinggal nambahin ID aja, ID penghubung gitu ke kode rincian gitu. Kalau di sini kan kode rinciannya ini nih, auto increment ini nih, 1 2 3 4 gitu. Dan nanti di sini tinggal ditambahin kode rincian. Oh ya, oke Pak. Kalau ini surat jalan di sini konteksnya atribut yang mana? Nah, ini Pak karena berdasarkan realnya Pak gitu. Jadi sebetulnya realnya untuk pembuatan nomor surat jalan tuh dia ada formnya lagi dan isinya Oke. ada tuh gitu Pak. Jadi kita buatkan satu tabel lagi. Walaupun di sininya nggak ada informasinya gitu ya. Ya, Oke. Ini teh betul nggak ya asumsi saya? Jadi kalau orang udah beli barang-barang ini, sekalian ada layanan dikirimin ke PT kliennya, gitu bukan? ya Sehingga betul harus Pak. ada surat jalan. Oh gitu. Ya harus ada surat jalan Pak buat pengiriman. Oke. Kalau surat jalan jelas sih harus masukin pembelinya dan harus masukin transaksinya ya dari kode faktur berapa gitu. Jadi nanti di surat jalan ada kode surat jalan, ini harus ada kode pembeli. Nah, sebetulnya di surat jalan tuh dia membeli apa gitu kan. Baiknya sih si tabel faktur ini yang kemudian berelasinya ke sini gitu. Atau bahkan karena ini udah ada kode pembeli ya. Ini kan ada tabel pembeli nih, masuknya ke tabel faktur, betul ya? Ini nggak usah ada relasi ini nih antara surat jalan sama tabel pembeli, nggak usah ada gitu karena dia udah masuk ke sini. Nah tinggal yang direlasiin adalah justru si tabel faktur yang nyambung ke si surat jalan gitu. Itu sih paling masukan ya, tapi mangga ini diskusi sama teman-teman biar ini nggak ada duplikat nih. Ini kalau ada kayak gini berarti nanti muncul tuh dua-duanya, padahal kode pembeli itu udah ada di sini ya kan. Ini ada si pemesan ya gitu. Itu paling kalau untuk surat jalan. Sama ada satu lagi Pak. Boleh? Kalau untuk yang kan surat jalan itu kan berarti ada rinciannya lagi. Nah, berarti nggak usah buat relasi ke tabel rincian faktur kan Pak ya? Karena sudah lewat tabel faktur gitu. Betul gitu. Nah, paling ini ya, Sages dari saya ini melihat dari sisi waktu ya, dan teman-teman juga punya proyek tugas besar yang lain serta ya ada pekerjaan juga di luar kampus. Sebetulnya skop untuk proyek ini teman-teman cukup 1 2 3 4 tabel aja udah cukup gitu. Jadi kalau nggak akan memasukkan surat jalan pun nggak apa-apa gitu ya. Mumpung sekarang belum masuk ke implementasi database ataupun coding ya. Jadi kebayang saya memang teman-teman itu
bikin gitu. Tapi nanti ini teman-teman bisa diskusikan lagi gitu. Potensi use case-nya ya kalau dilihat adalah data master, berarti kan ini teman-teman akan membuat CRUD ya untuk data master barang. Nah, itu kan yang pertama ya. Yang kedua adalah data master CRUD dari pelanggan. Nah, gitu kan ya. Pelanggan atau pemesan lah gitu. Nah, di mana si pelanggan ini nanti memiliki instansi gitu. Nah, kalau kita udah punya barang, udah punya pelanggan, ya udah. Yang terakhir adalah data master atau CRUD untuk transaksi gitu. Transaksi pembelian gitu. Nah, sebetulnya 3 ini. Jadi kalau ngebikin menu tuh ya 3 menu gitu. Isinya CRUD. CRUD ini, kemudian ada data transaksi gitu. Nah, data transaksi didapat dari tabel transaksi dan detail transaksinya. Paling gitu ya. Ini kalau sage saya segini aja dulu biar teman-teman lebih ringan lah. Nah, kemudian saya juga menyarankan ya, kalau yang di awal kan saya meminta teman-teman untuk nyampe bikin dashboard ya, betul nggak? Nah, kalau untuk sekarang ini karena minggu depan kita akan kuis gitu kan, teman-teman di RPL 2 juga tekanannya cukup tinggi gitu ya, maka tidak usah dibuat dashboard untuk project pemrograman basis data ini. Jadi cukup fungsinya 3 use case ini saja. Nah, kenapa saya take out ya teman-teman untuk bikin dashboard? Sebetulnya kan dashboard itu baru bisa dikerjain kalau si fitur transaksi pembeliannya udah jalan, kan gitu ya. Nah, karena pembuatan dashboard itu bisa dibilang itu sudah masuk ke mata kuliah yang baru gitu, yaitu big data sebetulnya. Nah, di big data itu selain ada engineering di dalam Hadoop ataupun di dalam eh, pembuatan engineering datanya, itu ada materi mengenai visualisasi data gitu. Mau dibikin jadi tabular, mau dibikin jadi spasial kah gitu kan ya, mau dibikin menjadi seperti apapun packagingnya, itu ada keilmuannya khusus dan ada mata kuliah tersendiri gitu. Sedangkan di pemrograman basis data kan kita full coding ya, full coding sintak-sintak atau query-query database yang common lah, CRUD gitu kan, sampai yang terakhir customisasinya, store prosedur, store function, trigger, view, subquery, kan gitu ya. Nggak ada satupun pembahasan di kelas saya untuk teman-teman membuat visualisasi data. Nah, maka saya putuskan untuk tidak harus mengerjakan sampai dashboard gitu. Nah, jadi cukup ya udah 3 use case ini aja diselesaikan untuk menjadi UAS dari pemrograman basis data gitu. Apakah cukup tergambarkan skop pengerjaannya? Ya, cukup Pak. Tapi boleh nanya lagi Pak. Boleh. Nah, itu kan CRUD-nya tuh kan berarti cuma main di 3 tabel. Nah, saya nanti kata Bapak itu kan ada tabel pendukung yang user. Nah, apa user itu tidak perlu dibuatkan CRUD, hanya di belakangnya aja gitu Pak. Nah, itu boleh. Itu boleh. Itu yang tadi saya sampaikan juga ya. Kalau idealnya ke depan ini kan harus ada hak akses gitu kan, untuk admin kayak untuk manajer gitu ya, untuk pegawai yang lain gitu. Itu idealnya gitu. Tapi kalau misalkan dalam konteks ini, Pak, enggak deh, kayaknya kita fokusnya untuk tugas sekarang kita ke satu aja dulu gitu. Dan itu nggak usah dibikinin tabel, itu boleh. Jadi langsung di engine-nya juga boleh gitu. Dasarnya ini nih, tanda tangan ini. Ya satu orang manajernya, ya udah gitu. Berarti asumsinya si manajernya nanti yang akan mengecek transaksional ini. Nah, gitu ya. Oke, apakah cukup menjawab? Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya ini udah dikasih akses ya tadi sama Siswanto. Betul, kita move ke kelompok kedua, di mana kelompok kedua ini udah, nah berarti kelompok kedua ini udah nyampe
bikin SQL-nya ya, atau nah ini boleh kita elaborasi ya. Sampai saat ini progresnya udah nyampe implementasi coding di database atau belum atau gimana? Udah sebagian. Oke, nice. Yang mana yang ini ya? Oke. Datanya udah diinput di sini? Oh, yang mana? Oh, ini oh gitu. Oke, 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 oke. Soalnya tadi kan pertanyaannya apakah teman-teman udah implementasi ke PHP sama admin atau database atau belum gitu ya. Jadi saya langsung ke sini gitu, jam gitu. Oke. IRD-nya berarti bukan yang ini ya. Oke, ini di delete aja. Ini kwitansinya yang mana yang dipakai? Yang ini apa yang edit? Oh, di analisa. Oke, ya udah saya pakai yang editnya ya. Terus IRD-nya. Berarti skema relasinya belum dibuat ya ini ya. Jadi langsung ke sini ya atau gimana? Iya sih Pak, dari IRD langsung di convert ke SQL. Oh, langsung ke SQL. Nah, itu sih paling ya itu ya yang tadi saya share gitu ya. Kalau di analisa database jangan langsung dari IRD ke nomor 5 gitu ya. Jangan dari nomor 2 langsung ke nomor 5. Tapi secara flow IRD, kemudian skema relasi, dilanjutkan kamus data, baru terakhir adalah file diimplementasi SQL-nya gitu ya. Nah, mangga itu tinggal dilanjutkan aja berarti ya. Kalau teman-teman udah jam ke nomor 5, berarti kan harusnya lebih mudah ya untuk ngerjain nomor 3 karena ngegambar sendiri kayak contoh kelompok sebelumnya. Sama yang ini tinggal dibikin tabel aja gitu. Oke, saya masuk ke sini. Nano komputer Mangga 2 ya betul ini bisa dijadikan entitas nama toko gitu. Kalau mau dimasukin ke sini boleh menjadi entitas atau tabel, kalau enggak pun enggak apa-apa. Karena kalau konteksnya yang di sini cuma satu tokonya ya. Kecuali nanti di sini ada tulisan cabang. Nah, gitu. Nano komputer cabang Kota Bandung ada kan, Nano komputer cabang Kota Cirebon misalkan gitu. Nah, baru deh muncul satu tabel namanya tabel toko. Nah, kalau ini kan nggak ada ya, jadi sudah keputusan yang tepat sih. Nggak ada tabel toko di sini gitu. Kemudian yang kedua tabel pelanggan jelas ini ada di sini, ada kepada, ada nama pelanggan, ada alamat ya. Jadi minimal nama, alamat, ID pelanggan, oke, telepon, oke ya, aman. Kemudian ya ini sama ya konteksnya, ke transaksi, detail transaksi sama produk gitu. Berarti udah sama ya. Kalau untuk produk kita bisa lihat di sini ada nama produk, ada jumlah stok awal, ada harga produk awal ya, sama ID produk. Ini udah oke banget, cukup. Dan kita masuk ke dalam transaksinya. Transaksi dibagi dua, tabel. Ini yang tabel transaksinya, ID transaksi. Oke, kemudian ini tanggal transaksi. Oke. Kurirnya si cepat. Nah, paling ini nih, kode barcode. Ini kode barcode kan harus di-store tuh ke database. Nanti sediain satu atribut aja untuk menampung data ID dari barcode ini. Gitu. Ini kan barcode, bener nggak? Nah, biasanya barcode kalau di database isinya apa tuh? String atau URL? Bisa tergantung itunya sih Pak, barcode-nya kayak gimana. Cuman kalau ini kita memang nggak tahu gitu barcode apa gitu. Oke. Jadi memang belum dimasukin aja sih. Oke. Nah itu sih
karena kita kan di mata kuliah ini fokusnya melihat apa yang ada dalam dokumen ya. Kemudian kita melakukan re-engineering lah, ibarat kata gitu kan. Karena bisa jadi si kwitansi ini teh awalnya digital, kemudian di print sehingga ada barcode. Soalnya kalau kwitansi biasa nggak ada barcode-nya gitu loh, ya kan ya. Nah ini udah ada barcode nih, artinya tuh kita nge-re-engineering. Jadi disiapin aja satu tabel kosong ya di sini untuk tabel lagi, atribut kosong ya di sini. Atribut baru tambahin namanya adalah kode barcode lah gitu. Nanti kontennya bisa ya terjemahan dari barcode-nya ya, bisa itu string ataupun URL gitu. Atau ya teman-teman nanti ketika bikin sistemnya ya di generate aja jadi barcode gitu. Pakai logic coding tertentu, generate atau barcode, kemudian nanti divisualkan. Ini aja nih tambahannya. Selebihnya ada tabel transaksi, ada subtotal, ongkos kirim. Oh belum ya, belum masuk ya. Oh ini nih, ongkos kirim udah ya. Ada grand total. Oke, udah ini. Terus ini data produknya ada kode ID transaksi udah, quantity subtotal ya udah sih. Ya ini kurang lebih secara konteks mirip ya. Namun ada pembeda aja nih, di sini ada uniqueness-nya ya si ID barcode. Sekalian deh saya lihat. Oke. Ini. Oke. Yang ini? Oke, sip. Oke. Ya, paling nanti mah tinggal dibikin skema relasi sama kamus data ya, karena ini kan udah dieksekut ya dalam struktur database lah gitu. Tinggal nanti diisi aja value-nya di database, kemudian bikin di aplikasinya gitu. Kayak customer ada nama, address, phone number, oke. Terus produk ada name, stock, price, oke. Stock juga oke. Paling ini ya, tapi ini mah tambahan aja dah, emang nggak ada di sini ya. Mau ditambahin boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Ini apa status produk gitu ya, apakah masih available atau enggak tuh gitu. Saya lanjut dulu ya ke invoice. Customer ID, oke. Transaction date, kurirnya. Nah, saya mau nanya, kurirnya lebih dari satu nggak? Si cepat ya satu ya. Ya idealnya ada tabel baru ya, namanya data master kurir ya, gitu kan ya. Karena bisa jadi kurirnya bukan si cepat saja gitu. Nah, tapi kan sama tuh kayak pertanyaannya Joy yang tadi gitu ya. Eh, perlu nggak nih kita bikinin tabel baru gitu. Nah, kalau teman-teman mau membatasi skopnya untuk proyek ini mah Pak, asumsinya kurirnya baru satu nih. Berarti udah nggak usah bikin entitas baru gitu kan ya. Eh, nggak usah bikin tabel baru namanya tabel kurir. Nah, tapi secara ideal ya kalau kita berpikir sebagai seorang analis di dalam data gitu, kurir ini berpotensi lebih dari satu. Maka saran saya adalah dibuat satu tabel baru, tabel kurir. Karena bisa jadi nanti bukan hanya si cepat ya, tapi ada yang lainnya juga gitu. Nah itu aja sih pertimbangannya. Jadi kalau mau ideal boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini ada shipping price, ada item price total. Ini ID ini relasinya di mana? ID item transaksi. Invoice ID bukan? Kalau yang item transaksi sih kayaknya emang nggak dipakai sih Pak, cuman pembeda aja gitu. Wait. Gini,
Jadi item transaksi itu adalah informasi detail yang ada di sini. Artinya Ya, tuh betul. ada kode detail transaksi gitu kan ya. Ada nama produk gitu kan. Kemudian ada harga satuan, quantity, ada total harga. Nah, ini adalah item transaksi. Jadi kalau yang ada di dalam ini ARD final itu adalah yang ini nih detail transaksi. Ininya sih udah bener ya. Tinggal kita terjemahin nih ke sini. Iya, di sini sih. Eh, ini kan ada relasi produk ya. Berarti kan relasinya ini ID produk udah bisa diwakili dengan produk ID. Nah, gitu kan ya. Nah, ini nyambung ke kelompok yang sebelumnya juga. Ini udah disambungin. Quantity ini adalah yang ini, subtotalnya adalah yang ini. Gitu kan ya. Berarti ini kodenya yang mana? Yang ini kan. Nah, kode ini tuh adalah ID yang ada di sini. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ID yang ini dihubungin kemana yang ada di invoice ini. Kayak gitu kan. Kalau di sini kan ID invoice nih, berarti ID invoice itu yang ini, yang besar, yang utama gitu kan. Ini customer ID itu adalah relasi dari sini gitu. Nah, ini kan sisanya nih informasi atribut ya. Nah, paling dari item transaksi ini nih ke si ini atributnya yang mana cantolannya gitu. Soalnya kan ini punya ID masing-masing gitu. Eh, maksudnya gimana Pak? Yang ID item transaksi itu harus direlasiin. Ini pertanyaan dulu Oh gitu. ya, Apa di posisi mana teman-teman kan ini bikin relasi kan antara iya, invoice dengan item transaksi itu, dan iya, ini ada ID kan. Nah, kalau kita bikin relasi kan ada cantolan nama atribut ya. Contoh, ini customer kan namanya ID nih, iya, direlasiin ke invoice. Nama cantolannya ini kan customer ID, betul ya? Gitu. Nyambung tuh. Ini juga sama, produk primary key-nya ID. Ketika direlasiin ke item transaksi, ini ada nama foreign key-nya, namanya produk ID. Nah, ini nyambung gitu. Nah, saya mau nanya ke teman-teman, ini kan ada ID transaksi nih, direlasiin ke invoice gitu. Foreign key-nya yang mana? yang ID transaksi nggak direlasiin sih Pak. Tapi yang Hmm, invoice ID kenapa yang tuh? direlasiin ke invoice gitu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Berarti ini konteksnya invoice-nya yang masuk ke dalam item transaksi ini. Ya betul Gitu. Pak. Oke. Berarti secara data, ini kalau saya berpikir dalam bentuk baris ya, eh, ini kan unik nih, unik, Iya, unik, unik, unik gitu kan. Nah, di sebelah kirinya tuh akan ada atribut ID invoice yang ini kan, gitu ya. iya betul Pak. Jadi ID invoice ini teh akan sama gitu. Andaikan ini barangnya cuma satu, ya berarti cuma satu. Tapi kalau ada barangnya banyak, value ininya mah akan ada di sampingnya tapi kontennya sama. Bener Iya, nggak? iya, betul betul Pak. Nah, ya udah. Ya, kalau apa perspektifnya kayak gitu itu masih make sense. Nah, itu namanya normalisasi gitu. Jadi dulu masih ingat mungkin ya di mata kuliah basis data tuh ada konsepnya tidak normal sama normal gitu. Nah, ini juga relate dengan pertanyaannya kelompok pertama tadi. Eh di kelompok pertama kan tadi bertanya ini invoice-nya mau direlasiin ke detail atau detailnya direlasiin ke invoice gitu. Mangga itu bisa dipertimbangkan. Nah, ini ada insight nih dari kelompok kedua. Wah, ini teman-teman lebih memilih si invoice-nya yang ditempel ke item transaksi gitu. Nah, itu apa eh, tepat ya, karena di satuan terkecil inilah yang menjadi unik gitu, dan ID invoice ini itu untuk seluruh barang yang ada di sini itu akan pakai ID invoice yang sama. Nah, itu perspektif datanya sudah tepat gitu. Jadi tadi apa diskusi kita yang awal adalah sebuah pertimbangan gitu ya, perspektif data. Nah, ini udah ada komparasi dari kelompok yang sekarang. Nah, Mangga berarti di kelompok yang tadi gitu di faktur penjualan ini kita balik lagi ya ke skema tabelnya, kita cek. Nah, ini ya kode kode faktur
Oh, berarti ininya aja sih. Mungkin lebih pada eh oh ya, nah berarti ini udah masuk ya, udah tepat gitu. Jadi si kode fakturnya yang eh, direlasikan justru dari tabel faktur ke rincian faktur gitu. Mungkin ini lebih pada perspektif panah kali ya. Tapi ini mah disesuaikan lagi sih sama teman-teman. Berarti dari primary key ke foreign key. Kalau di sini saya ngelihat primary key ke foreign key gitu. Dari sini primary key ke foreign key. Ini kan dari primary key ke foreign key. Berarti mungkin si kepala panahnya ke sini gitu. Kalau teman-teman mau konsisten ya. Gimana? Iya Pak. Ya Pak, Nah, betul gitu Pak. Kebal panasnya. kebalik ya. Oke, ini Iya. kita cross check lagi ya. Kita lihat lagi hasil execute di query. Oh iya, bener. Ini kan contoh produk ya. Produk tuh punya ID. Eh, ini primary key. Dia foreign key-nya produk ID. Nah, ini kan ada tombol yang bukan tombol ya, icon yang lebih besar lah gitu ya. Gitu. Nah, ini customer juga sama. ID-nya primary key ke simbol yang bulat besar ini menjadi primary key. Nah, itu aja sih. Dan ini kalau ini juga sama ya, konsisten ya, artinya ini primary key-nya merelasi ke invoice ID. Nah, artinya desain database yang udah dibikin sama kelompok ini konsisten. Nah, paling tadi aja sih masukannya kalau untuk kelompok sebelumnya. Eh, ini saya agak bingung di sini ya. Jadi tinggal dipindahin aja panahnya dari primary key ini ke sini ya. Jadi nanti panahnya adanya di sini. Begitu ya paling ya, Joy ya. Oke Pak. Oke, kalau yang lainnya udah oke, primary key memanah ke foreign key ini udah cukup clear ya, gitu. Oke, overall udah oke ya analisa database-nya. Ya teman-teman bisa langsung execute. Kemudian sekali lagi sih fokusnya adalah database dulu, pembuatan database di MySQL secara struktur data dan relasi-relasinya. Habis itu inputin dulu via MySQL mungkin ya beberapa data dummy gitu. Kalau udah bikin aplikasinya di web, bikin aja pakai template boleh gitu. Langsung ya bikin fungsi di sana untuk nge-trigger ke dalam database. Nah, baru dia masukin tuh 200 data tuh. Si data transaksinya biar lebih cepat ya kalau pakai web admin misalkan gitu. Habis itu selesai record gitu ya. Bikin langsung di slide gitu. Nah, kalau saya lihat ini yang paling minimum dari kelompok ini sama ya. Bedanya paling di kedetailan atribut data aja gitu. Jadi di sini ada data master barang atau kalau di sini ya data master produk gitu ya istilahnya. Kemudian ada nama pelanggannya, oke. Kemudian ada transaksi pembelian ya, karena di sini tokonya cuma satu, nggak ada toko cabang tertentu gitu. Nah ini sama, paling pembedanya yang jadi unik di sini adalah ada barcode nih, tinggal nambahin satu atribut aja, generate barcode gitu. Oke, untuk kelompok kedua ada yang udah ditanyakan atau cukup? Oke, baik. Kalau cukup mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan sekali lagi untuk rekan-rekan melaksanakan kuis, di mana hal yang akan dikuiskan secara individu adalah 1, 2, 3, 4 lah. 4 materi ini, tapi yang akan diujiankan cuma 2 soal aja. Teman-teman datangnya maghrib ya gitu, jadi benar-benar beres sholat maghrib langsung datang ke kampus gitu, soalnya kan di pertemuan terakhir ketika kuis dan UTS itu ada yang
lagi kerja dulu atau kemana gitu ya. Nah, soalnya ketika nanti kita UAS itu konsepnya kayak gini, online meeting, teman-teman presentasi gitu ya. Itu saja yang bisa saya share untuk rekan-rekan 12 orang yang udah hadir di ruangan ini. Kalau ada yang belum mengisi presensi silahkan diisi gitu, nanti sekalian saya masukkan ke dalam syakat sampai ke pertemuan 15. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemrograman basis data. Silakan bisa dipersiapkan untuk kuis minggu depan. Kita ketemu lagi besok ya di mata kuliah RPL. Untuk mata kuliah RPL, saya akan membahas materi terakhir dulu gitu. Nanti kalau ada waktu tambahan, kita akan coba review update dari progres tugas besarnya gitu. Dan paling saya akan share dari sekarang nih untuk PBD tadi contohnya ya, analisa datanya seperti apa, walaupun tadi udah diperlihatkan sama RPL gitu. Jadi contoh pembuatan dokumentasi RPL yang sifatnya keseluruhan tuh. Karena besok di RPL itu selain saya akan bahas materi terakhir mengenai bisnis, ada pengujian juga gitu, ada testing. Nah, dokumen testing yang lengkap ada di skripsi saya dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai seminimum dokumen skripsi yang saya pakai sehingga teman-teman ada contohnya lah untuk bisa mengeksekusinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun sekali lagi untuk kehadiran rekan-rekan yang sudah standby sampai malam hari ini. Saya izin tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.